The broadcast is now starting. All attendees are. Oke, selamat sore teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan sore ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dan kali ini kita akan membahas tentang soal seputar scalping. Apa sih yang dimaksud dengan scalping? Apakah scalping itu layak kita lakoni atau tidak ya? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini. Oke, baik teman-teman, seperti biasa saya sampaikan dulu disclaimer ya. Ini adalah bentuk komunikasi yang diberikan oleh HFM kepada teman-teman dan member yang sudah bergabung di HFM sebagai bentuk komunikasi untuk menambah wawasan seputar dunia perdagangan virtual. Dan ini merupakan produk yang kita berikan ini memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu sebelum melakukan perdagangan sebaiknya mempertimbangkan kembali kesanggupan kita untuk menerima resiko. Untuk semua perdagangan, untuk semua jenis usaha apapun, risiko menjadi poin penting yang akan selalu diperhatikan oleh siapapun sebagai pelaksana dari kegiatan perdagangan tersebut. Oke, keberhasilan di dalam melakukan kontrol terhadap risiko itu sama aja dengan keberhasilan di dalam melakukan perdagangan. Oke, risiko bersifat pasti. Setiap kita melakukan entry, ambil keputusan, kita sudah melibatkan sejumlah risiko. Oke, sebaiknya itu selalu dipertimbangkan kisarannya berapa, ukurannya pas itu berapa. Kalau saya sih lebih cenderung menggunakan nilai uang yang saya pertaruhkan untuk membeli kemungkinan tersebut. Oke, teman-teman, kita tanpa membuang waktu, hari ini kita ada sedikit teori yang ingin saya sampaikan buat kalian semua. Nanti kalau ada gangguan pada line, saya tolong diinformasikan, entah suaranya kurang merdu atau layarnya terganggu, macet dan sebagainya karena alasan jaringan. Nanti tolong diinformasikan. Namun sebelumnya apabila itu terjadi, cek dulu perangkat kalian ya. Oke, Anda bersama saya di Pangestu, analis dari FM akan mencoba menjelaskan materi kita pada sore ini sesederhana mungkin supaya bisa dipahami dan bisa diimplementasikan. Jadi teman-teman, hari ini saya tidak membuat template sama sekali untuk menjelaskan materi ini karena saya langsung berangkat kepada MetaTrader supaya kita sambil kita memperlakukan materi ini juga sekaligus kita belajar dalam menentukan apakah scalping itu layak kita lakukan atau tidak, gitu ya. Bentar ya, kayak layarnya agak ke bawah sedikit ya. Saya tarik dulu ke atas ya. Layarnya terputus soalnya. Gini lebih baik. Kunci dulu. Oke, saya pikir. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang scalping ya. Apakah layak untuk dikerjakan? Oke. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kebanyakan trader intraday itu
tidak bisa membedakan mana yang scalping, mana yang dilakukan untuk intraday ya. Kebanyakan sih seperti itu. Kadang-kadang dia scalping, kadang-kadang dia intraday. Nah, teman-teman, scalping adalah salah satu metode yang paling populer. Metode yang paling famous, paling terkenal di kalangan pedagang individu, terutama para retail trader. Nah, oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa karena sangat general dan sangat umum, mungkin ini juga dikarenakan strategi yang banyak beredar tentang scalping ini menguntungkan dan efektif, gitu ya. Tetapi apa kita yakin bahwa ini scalping itu efektif dan menguntungkan? Oke. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya kita melihat kepada grafik ya. Sebenarnya ya tidak ada definisi tunggal dari metode perdagangan ini. Yang jelas scalping itu adalah perdagangan jangka pendek dalam hitungan menit gitu ya sudah selesai, dan tentu saja scalping itu ada yang memandangnya sebelah mata karena tidak sempat melihat melakukan analisa secara cepat, karena kira-kira itu kalau scalping itu salah melihat artinya juga salah menempatkan keputusan. Jadi ini tidak ada definisi tunggal dari metodologi ini ya teman-teman. Yang jelas ini adalah strategi transaksi cepat, hit and run, ya, di mana kita lebih sering membuka posisi dan menutup posisi dengan cepat, baik dalam kondisi untung maupun dalam kondisi rugi. Jadi bukan masalahnya pendek panjangnya pips, tetapi durasi kita melakukan kegiatan perdagangan ini relatif singkat ya, mungkin hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya. Atau ada orang yang menggunakan 30 menit. Tapi kalau orang sudah menggunakan 1 jam, itu lebih tepatnya dia disebut sebagai intraday trader. Oke, tetapi kalau di bawah 1 jam itu ya scalper lah, kira-kira begitu. Tips yang kita dapatkan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar, sehingga untuk melakukan hal ini membutuhkan disiplin terhadap rencana perdagangan yang sudah kita persiapkan untuk melakukan scalping. Ini saya jelaskan teorinya dulu ya, supaya kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, kita mengambil pip yang tidak terlalu besar karena memang rentang perdagangan kita tidak terlalu lama. Oke. Nah, kira-kira kalian tahu nggak scalping itu apa? Ya, meskipun scalping ini adalah adopsi dari apa ya, dari suku barbar atau suku liar dari Amerika Serikat, dari dari suku Indian ya. Scalp itu kayak mengupas kulit kepala ya, mengupas kulit kepala, artinya ya kita ambil sedikit-sedikit dan rentang waktu yang pendek. Nah, terlepas dari apakah strategi ini bisa diterapkan baik secara manual maupun secara otomatis, scalping ini sudah banyak menarik minat orang dengan berbagai latar belakang dan alasan. Tetapi melakukan scalping itu membutuhkan skill yang tinggi, kemudian disiplin yang tinggi, kemudian biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter agresif. Karakter agresif yang biasanya itu dia sebagai tipe sangguin ya. Tipe sangguan itu yang cepat bereaksi terhadap perubahan yang segera terjadi. Kalau untuk tipikal yang sentimental atau tipikal yang introvert yang lebih banyak memikirkan sesuatu, menganalisis sesuatu dengan durasi waktu yang lebih lama, dia tidak cocok untuk melakukan scalping. Oke. Jadi kalau geraknya lamban, motoriknya lemah, waduh nggak bisa scalping nanti, susah. Oke. Nah, teman-teman, seputar dengan dunia scalping,
Ini sebentar ya. Kalau ini layarnya nggak gerak, nggak asli, nggak asik ya. Bentar saya gerakkan dulu sambil berjalan. Biar ada gerakannya. Oke. Kembali ke topik ya. Nanti kita praktek soalnya. Kita ngomong-ngomong sebentar dulu. Eh bahwa scalping itu tidak tersedia pada semua broker. Ada juga loh broker yang melarang melakukan scalping, terutama broker bandar atau market maker. Ya, ada yang melarang ini. Meskipun ada yang juga yang mengiyakan untuk terutama yang namanya broker bandar itu kan lebih kepada broker lokal karena mereka memiliki seperangkat aturan yang sudah disiapkan untuk para scalper. Misalnya aturannya tuh seperti scalping itu harus lebih dari 5 menit. Nggak boleh di bawah 5 menit. Kalau di bawah 5 menit itu dianulir misalnya. Atau keuntungan yang kita dapatkan itu minimal harus 5 pips. Nggak boleh di bawah 5 pips. Nah itu beberapa aturan yang ditetapkan oleh broker. Oke. Nah yang menjadi pertanyaan kenapa scalping itu dilarang? Nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Jika ada broker kalian yang melarang kalian scalping, itu kebanyakan itu adalah broker bandar ya. Itu harus digarisbawahi. Meskipun tidak semua begitu ya. Ini hanya beberapa pengecualian. Jadi kalau teman-teman lebih suka scalping, harus memastikan broker yang kita pilih. Oke, broker yang kita tempat kita melakukan perdagangan apakah memperbolehkan kita melakukan perdagangan ini. Kemudian ada beberapa broker yang tidak menerima scalper. Biasanya itu terletak pada pengamanan transaksi di pasar. Karena durasi waktu yang kita butuhkan untuk masuk dan keluar pasar itu sangat instan dan sangat cepat sekali. Sementara biasanya kalau broker bandar itu kadang-kadang juga nakal, ya kan? Merequote posisi kita, melambatkan posisi entry kita, waktu kita masuk ataupun waktu kita keluar. Nah itu salah satu artinya mereka tidak mengizinkan kita untuk melakukan scalping. Oke, ini kategori yang nakal ya. Tidak memperbolehkan kita melakukan scalping. Kita ada potensi untuk masuk, dia request. Jadi begitu posisi masuk, harga sudah berjalan beberapa pip dari yang kita inginkan. Nah itu contohnya ya. Oke, kira-kira demikian teman-teman kalau misalnya untuk broker bandar. Orang scalping itu mainnya bukan hanya durasinya yang pendek, tetapi juga dengan ukuran lot yang besar. Kalau dia dengan kontrak size yang besar itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kontrak size ya, ini jadi masalah. Kenapa broker bandar kadang-kadang nggak mengizinkan scalping atau dia mengizinkan tetapi dengan seperangkat aturan. Karena kontrak size yang dilakukan dalam melakukan scalping itu dengan lot yang besar, teman-teman. Misalkan ya, ini contoh aja ya. Ada apa namanya? Ada trader A misalnya. Trader A ini membuka posisi beli, Misalnya ya, aku kasih contoh yang apa ya, yang kecil ya. Misalnya trader A membuka posisi belinya itu 5 lot katakan ya. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi supaya mengerti apa yang saya maksudkan. Misalnya trader A membuka posisi beli 5 lot. Oke, contoh ya. Kemudian trader membuka posisi jual
misalnya 3 lot. Oke. Kemudian misalnya si trader C membuka posisi beli 3 lot. Oke. Ini satu kondisi, satu waktu, satu sesi perdagangan dengan contoh seperti ini. Ini yang kira-kira yang harus dilakukan oleh bandar. Kalau ada si A membuka posisi beli 5 lot, si B membuka posisi jual 3 lot, dan si C membuka posisi beli 3 lot, maka otomatis si bandar itu harus menampung 5 lot karena pasarnya tidak dilempar keluar. Ya, makanya dengan durasi waktu trading yang serba cepat dan fluktuatif, apabila hal itu terjadi, dia harus menampung posisi itu karena faktor kecepatan tidak bisa dilemparkan ke pasar seperti itu ya. Ini sebagai salah satu contohnya bagaimana broker bandar itu beroperasi dalam contoh yang sederhana ini. Ini logikanya berarti mereka harus menampung 5 lot tersebut. Jadi dia berdagang dengan kita ya, berdagang dengan kita. Oke. Kira-kira itu teorinya ya. Karena ini adalah transaksi yang serba singkat, kadang-kadang dalam hitungan tik ya. Jadi exposure risiko broker itu dapat berubah dengan cepat sekali. Karena pasar itu kan bergerak dengan dinamis. Apalagi orang yang melakukan open posisi 100 slot, 200 slot untuk scalping hanya mencari 5 pip, 10 pip. Nah, itu bisa merepotkan. Dan perlu diketahui bahwa seperti yang saya sampaikan di pertengahan tadi bahwa tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan scalping. Kenapa? Karena aturannya harus ketat. Kapan kita harus masuk? Ini bukan hanya masalah akurasinya, tetapi juga timing entry-nya. Karena kalau timing entry-nya kurang pas, kita akan kehilangan beberapa pip. Karena kita tidak berlama-lama di pasar. Kan gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, apakah scalping itu layak untuk dikerjakan? Nah, mengetahui masalah teknis yang telah saya sebutkan tadi, tentu saja itu bisa aja kita lakukan dan barangkali teman-teman sudah melakukan hampir setiap hari ya, terutama pada broker kita HFM yang memberikan fasilitas seperti zero spread supaya waktu trading kita tidak mendapatkan biaya spread yang lebar supaya posisi kita juga lebih cepat tereksekusi baik ketika kita masuk tidak ada record maupun waktu kita keluar itu semuanya dalam baik-baik saja karena kita bukan broker bandar. Contohnya seperti itu. Nah, kita sebagai scalper yang melakukan perdagangan scalping, umumnya itu kebanyakan harus di depan monitor ya. Kebanyakan harus di depan monitor. Lebih lama di monitor karena menunggu setup, menunggu kesempatan yang hadir. Oke, karena harga itu dapat bergerak puluhan pip dalam waktu yang singkat. Bisa bergerak 30 pip, 50 pip dalam waktu yang singkat. Makanya kita membutuhkan konsentrasi dan ya minimal ada pemappingan dalam periode waktu yang kecil. Nah, teman-teman yang seperti dalam tampilan di depan Anda, ini saya lagi buka simulasi dari Euro USD ya, Euro USD. Nah, teman-teman saya ingin mengajak beberapa seberapa cepat sih pergerakan melakukan scalping ya. Dan saya ini lagi membuka 30 menit. Oke, dan ini adalah akun standar, bukan akun zero spread ya. Kalau zero spread itu nggak kelihatan harga bid dan asnya pada sebelah kiri atas. Oke. Nah, saya memberikan sedikit kontribusi yang pendek misalnya ya, teman-teman. Saya hapus dulu ini ya. Oke.
Nah, misalnya teman-teman menangkap bahwa di sini harga naik dan di sini ada rejection atau pantulan pada zona ini, tentu saja level ini secara teknikal ini merupakan level untuk membeli. Oke. Jadi scalping itu bisa dilakukan dengan PO maupun secara cepat. Nah, kalau teman-teman melakukan perdagangan di sini sudah harus mempertimbangkan resiko, rasionya berapa, TP-nya berapa. Tapi kalau untuk scalping itu biasanya rasionya 1:1 ya, atau 1:1,5. Jadi teman-teman bisa menetapkan, misalnya kita ambil posisi satu lot ya, contohnya satu lot, contoh ya. Ini masih ada teorinya ya teman-teman, cuma saya sambil lalu. Kita harus mengukur resikonya berapa. Kalau kita mau beli di sini resikonya kurang lebih sekitar 15 pip ya, contohnya 15 pip. Kemudian kita kalau targetnya 15 risikonya 15 pip kan targetnya juga 15 pip. Kalau kita ambil misalnya satu rasio 1:1,5 berarti SL15 TP-nya adalah 22 pip ya. Sekitar 22 pip lah ya. Potong spread lagi ya kan. Potong spread lagi misalnya. Misalnya kita mau tempatkan buy-nya di sini ya. Bisa nggak 10 pip? Oke, kurang lebih di sini lah ya. Jadi kita sudah melihat nih ada level untuk membeli contohnya. Jadi dengan kerugian sekitar 15 pip, kita mengharapkan keuntungan sekitar 20-an pip gitu ya. Ini 15 pip sama 22 pip. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita sudah tempatkan rasio resikonya seperti ini. Saya lagi bukanya di 30 menit. Terlepas dari benar dan salah, ini resikonya dan targetnya itu harus konstan. Kalau ruginya 15 ya 15 pip. Jangan digeser-geser lagi karena ini scalping. Ya kan? Karena ini scalping, nggak bisa kita merubah setup yang sudah kita tentukan. Nah, secara umum tentu saja kita diperhadapkan lebih lama di depan monitor karena kita mencari setup jangka pendek. Bisa aja kita gunakan 5 menit, 15 menit yang pergerakannya hanya mencari 5 pips atau 10 pips. Ya kan? Kecuali kita melakukan perdagangan pada komoditas yang volatilitasnya tinggi seperti indeks, seperti saham-saham saham-saham yang teknologi, atau kita berdagang pada komoditas emas misalnya. Jadi ya 30 menit ya runningnya bisa 30 sampai 60 pip kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau resikonya itu terlalu pelit juga lebih cepat dapat resikonya ya kan. Oke teman-teman. Nah terlepas dari karakter teman-teman sekalian dan strategi yang kalian tempatkan, dan di sini saya tidak membuat pakai indikator A, B, C dan sebagainya, tidak ada. Ini hanya contoh aja ya. Contoh cara entry scalping misalnya begini. Nah, ada hal lain yang harus kita pertimbangkan terlepas daripada sifat atau gaya trading teman-teman sekalian. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah biaya transaksi dan eksekusi posisi. Nah, biaya transaksi ini kalau kita menggunakan broker lokal tentu saja satu lot itu kita sudah dikenakan biaya komisinya berapa. Itu kan yang harus diperhatikan. Karena kita tradernya scalping, jangan dapatnya misalnya satu lot kita dibebankan 50 US dollar, kita masuknya satu lot, ya kan? Dapat dapat apa? Dapat 1:1 hanya untuk membayar komisinya broker. Ya kan? Nah, itu memang harus memilih broker yang ya apa namanya? Komisinya rendah atau yang tidak memberikan cas komisi serta memiliki spread yang kecil. Karena kita mencari hanya 5 sampai 10 pip dan kita tidak terlalu berlama-lama di pasar. Karena tidak mengherankan bahwa dalam satu hari perdagangan scalper itu datang gilanya itu bisa 50 posisi, 70 posisi.
Nah, kalau dikalikan $5 aja, $50 dalam satu posisi satu lot, mungkin lebih banyak didapatkan broker daripada kita yang capeknya hanya mencari satu lot. Kalau kita tidak mendapatkan 10 pips, wah kita rugi. Karena 10 pip itu 5 pipsnya harus bagi sama broker. $50 kan. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi dipertimbangkan hal tersebut, apalagi untuk pair-pair yang tingkat likuiditasnya rendah, yang bukan trending, itu merepotkan sekali. Oke, jadi harus pilih broker yang memiliki tawaran produk yang low spread, lebih bagus begitu. Kemudian yang kedua ya, itu tentang biaya transaksi ya. Kemudian yang kedua, dan barangkali ini yang terakhir sebelum kita meluncur ke beberapa teknikal yang kita bisa gunakan dalam melakukan melakukan scalping, yaitu tentang pelaksanaan waktu kalian pencet buy dan sell, eksekusi, posisi dan sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat krusial dan sangat penting. Kamu bisa bayangkan misalnya kamu scalping tetapi tidak memperhatikan ada event penting dan sebagainya. Belum sempat pasang TP dan SL, ya kan? Nggak tahu, lupa ada berita misalnya ada event penting. Kalian langsung masuk. Kebiasaannya langsung masuk baru pasang SLTP-nya di mana. Atau barangkali langsung masuk TPS-nya sudah ada. Tapi berhubung ini ada event penting, ada slip patch, ada broker yang kalian gunakan juga bukan broker yang baik-baik saja. Kadang-kadang TPSL kalian tidak berlaku. Oke. Kenapa? Karena servernya begitu kencang untuk keluar masukkan posisi buy dan sell itu terlalu sibuk. Atau sengaja memang diciptakan untuk request. Kamu buy tapi harga misalnya mau buy di angka 50, begitu pencet harganya sudah dapat di 75. Atau kita mau sell di 50, begitu kita sell harganya sudah tinggal 25. Jadi ya selisihnya lumayan ya per 25 pip. Nah, itu yang saya maksudkan kalau scalping itu harus memiliki broker yang kompeten. Jangan yang lebih banyak rumor dan berita miringnya. Oke, itu hanya masalah perintah pelaksanaan, perintah eksekusi buy dan sell kan gitu ya. Kadang-kadang sudah pasang TP posisinya benar tetapi TP-nya tidak berlaku. Ya. Kalian pasang buy stop dan sell stop, begitu harganya lari kencang, yang kita dapat bukan di posisi pesanan harga kita, tetapi harga sudah disorong ke ujung harga atau disorong ke bawah ujung harga. Nah, itu tentu saja itu sangat mengecewakan ya, sangat mengecewakan. Jadi kombinasi dari kedua faktor ini antara request yaitu pesanan yang susah masuk, nanti tampilan di layar bulat terus ya, muter terus belum masuk, sama biaya komisi dan sebagainya, itu penting bagi seorang scalper karena dia mempertaruhkan sejumlah uang besar dengan posisi yang pendek, jangka waktu yang pendek. Nah, itu penting sekali untuk diperhatikan. Nah, tentu saja scalper itu bukan orang yang suka membuka posisi yang banyak-banyak. Mereka masuk posisi ya paling satu atau dua ya, ketika ada setup. Bukannya di layer-layer ya, bukan di pesannya banyak-banyak. Dan dia tidak perlu karena harga itu berlaku dengan cepat, dengan durasi waktu yang cepat. Gak sempat membuka posisi yang terlalu banyak karena nanti bingung pasang TPSL-nya nanti jadi lamban kan gitu ya, karena dia mencari potensinya itu hanya sekedar beberapa menit saja, tidak berlama-lama di situ. Oke, teman-teman, ini adalah contoh dari saya, ini contoh scalping menggunakan price action ya. Jadi acuan buy limit, kenapa di sini buy limit nih? Oh, kita mungkin berpendapat di sini sudah terjadi pergeseran minat pada area di sini. Oke, jadi ini merupakan potensi untuk masuk pasar ketika harga kembali mengunjungi level ini. Ya, teman-teman bisa saja ya mengukur harga tinggi dan rendah dengan menggunakan
Fibonacci dan sebagainya, itu oke-oke aja ya. Nah, kita sudah pasang buy limit di sekitar level 50 dalam contoh kasus ini. Jadi kita ini scalping ya, ceritanya scalping ya teman-teman. Tapi scalpingnya di 30 menit ya kan. Tidak di time frame 5 menit. Tapi nanti kita bisa coba time frame yang lebih kecil. Contohnya ya. Oke. Nah, kalau posisi kita menggunakan akun yang spreadnya lebar, belum tentu posisi kita ini terjemput. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan low spread, tentu saja posisi kita akan lebih cepat tereksekusi ya, lebih cepat masuknya. Nah, ini 30 menit ya teman-teman, 30 menit. Dan scalping juga harus kalian mengetahui tingkatan risikonya berapa, atau penambahan posisi yang kedua bisa dilakukan di sekitar level di sini. Ini contoh penempatan untuk scalping price action ya teman-teman. Jadi SL-nya jangan digeser-geser lagi nih. Oke, TP, TP, SL, SL ya, harus komit. Karena ini aturannya keras nih. Oke, nggak boleh dilanggar. Karena kita melakukan transaksi ini terlalu intens di pasar. Terlalu sering keluar masuk posisi. Karena kita mencari 10 pip, 15 pip, 20 pip. Jadi perdagangannya pendek. Jadi setiap ada event penting itu harus diperhatikan, dan di mana sih letak level-level harganya untuk scalper secara price action. Itu penting untuk kita pahami. Oke, ini posisi pertama di 50% dan ini ada continuation, pola lanjutan. Makanya kita menempatkan pending buy-nya di sini. Targetnya berapa pip tadi? Targetnya di atas ya tadi ya. Targetnya di sekitar 20 pip. Kita lihat sampai apa enggak ya. Baru setengah jalan nih. Oke. Jadi aturannya tuh harus ketat. Tadi udah sempat untung sedikit ya. Tapi kita tetap pada setia dengan strategi yang kita gunakan. Ini hanya strategi berdasarkan price action. Oke, dua posisi terliquid, satu hampir kena SL. Kita lihat apakah dua perdagangan ini berhasil. Oke, satu sudah tereksekusi, yaitu posisi yang paling bawah, dan yang posisi paling atas sudah tereksekusi dengan baik. Nah, ini hanya salah satu contoh perdagangan scalping. Jadi kalau sudah posisinya udah begini ya udah. Oke, nanti kita cari potensi yang lain lagi. Oke, selanjutnya dalam contoh berikut ini, teman-teman sambil berjalan silakan bertanya jika ada yang mau ditanyakan ya. Jadi setiap ada perpotongan harga dari akumulasi seller yang dia break, kita beranggapan disitulah terjadi pergeseran minat. Oke, jadi setinggi-tinggi harganya yang harus kita perhatikan nanti adalah harga tertinggi yang ada di sini. Oke, yang harus kita perhatikan adalah level sini ya. Jadi kita tidak membutuhkan analisa yang terlalu jelemet hanya melihat, karena kita kepentingannya nggak terlalu lama di pasar. Oke, tidak terlalu lama di pasar. Yang penting kita hanya memperhatikan pembawa harganya itu sebelum melakukan perdagangan itu level-level beli dan jualnya berada di mana. Itu yang paling penting. Oke. Nah, ini harga kembali lagi. Ketika sampai pada posisi atas di sini dan harga meluncur kembali, harga yang naik ini sudah melewati gelombang kecil yang di sini ya, tetapi tidak melampaui yang di atas. Nah, teman-teman perhatikan dari level ini yang sentuhan yang pertama, di sini ada sentuhan selanjutannya. Oke, dan ini relatif bergerak sangat kencang sekali, teman-teman. 1, 2, 3 ini adalah harga yang membawa arah biasanya. Oke, nah sepanjang harga ini semuanya kelihatannya bersih sekali. 1, 2, 3 ini bersih sekali. Tidak ada candle kecilnya ya. Tidak ada candle kecilnya. Dan harga yang turunnya relatif melebihi kekuatan buyer yang ada di sini. Ya, sekarang kita fokusnya adalah apakah harga masih akan stucknya pada area di sini. Oke. Ini yang 30 menit ya. Meskipun secara 15 menit kita bisa juga menerapkan sistem perdagangan seperti ini. Oke.
yang apa namanya tergantung dari teman-teman sekalian nanti apakah mau menerapkan hal perdagangan seperti ini dalam perdagangan harian, tetapi saya juga memiliki beberapa strategi untuk melakukan scalping terutama pada sesi awal ya, sesi awal di Asia. Oke, nah teman-teman sekarang sudah melihat di sini harga berangkat naik ya. Berarti potensi kita beli itu kurang lebih di daerah sini. Oke, karena ini pembawa harga dan kita tidak melakukan perdagangan untuk yang terlalu berlama-lama. Jadi kalau dari sini kita PO ini kurang lebih sekitar 10 pip resikonya ya. Resikonya sekitar 10 pip berarti kita ambilnya juga sekitar 10 pip. Oke, kita lihat ya. Kira-kira di sini ya kita OP-nya ya. Kurang lebih di sini ya. Kalau bisa naikkan sedikit lagi pun tidak apa-apa. Oke, kita lihat tersentuh atau malah kena SL ya. Karena ini kita harus tertib nih, harus disiplin. Kalau nggak kena ya memang nggak kena. Kalau kena ya kena gitu ya. Oke, teman-teman lihat kena nggak? Kena. Kena ya. TP atau SL? Nggak tahu saya. Nggak sempat lihat tadi. Tapi yang jelas ini yang membawa harga ya. Karena kita kepentingannya itu adalah tradingnya jangka pendek, ya kita tidak terlalu berlama-lama di situ ya. Ada nggak tadi? Ada posisi nggak? Oke, itu posisinya udah kena ya teman-teman bisa lihat di sini. Posisi buy-nya di sini ya. Dari 3 kali kita membuka posisi, tiga-tiganya itu berhasil dengan baik. Tiga-tiganya berhasil dengan baik dengan hanya menggunakan teknik scalping. Oke, atau teman-teman menggunakan price action untuk memproyeksikan harga. Jadi cara ini adalah cara yang paling simple tanpa harus ada indikator apapun ya. Jadi hanya menggunakan apa namanya ketajaman mata saja untuk melihat perubahan bentuk. Oke, nah ini naik lagi. Jadi kalau sepanjang konteks harganya turun, kita harus, nah gini, ada teman-teman yang memiliki kemampuan untuk buy dan sell di periode waktu yang seperti ini. Sebentar dia buy, sebentar dia sell. Ya. Nah itu masing-masing orang punya kemampuan ya. Tetapi kalau saya lebih cenderung mengambil arah perdagangan satu arah. Kalau saya melihat cenderungnya lebih turun, berarti saya lebih suka jual daripada membeli. Kecuali memang ada potensi untuk pergerakan candle yang berhasil melewati gelombang pendek ini, apalagi harga yang keluar dari konsolidasi seperti ini. Kalau begini kita maunya, kalau sudah konteksnya begini kita pengennya ngeselnya di sini nih. Kita pengen jualnya di area di sini nih. Karena kita kan tidak berlalu lama di sini kan. Kira-kira resikonya sekitar 10 juga, 10 banding 10. 10 banding 10 ya. Kita tes lagi ya. Sell limit 10-10. Oke, ini sudah apa ya posisinya udah masuk di sini ya. Kelihatan ya. Sell 1 lot sudah TP ya. Ini hanya mencari perdagangan pendek. Mungkin ini hitungan cuma 5 menit atau berapa menit tapi posisinya sudah tereksekusi. Yaitu dengan hanya memperhatikan bentuk gelombang, penembusan gelombang ini gelombang naik, kemudian ini gelombang turun. Jadi harga yang naik ini adalah untuk mencari keseimbangan pada area yang dia tembus. Jadi kita lebih merasa lebih nyaman, lebih worth it, resikonya lebih separuh. Kalau kita masuk entry sell di sini kan resikonya tinggal separuh daripada kita sell-nya di harga di sini. Kan gitu ya. Jadi sudah 4 kali kita entry di dalam simulasi ini, kita lihat ke depannya bagaimana. Apakah harga melanjutkan perjalanan ke sisi bawah? Jelas harga melanjutkan perjalanan ke sisi bawah. Nah, yang menjadi masalah apakah ada potensi untuk masuk pasar di sini? Tergantung dari candle ini. Apakah candle ini akan masih mantul di sini? Kita sudah harus persiapan. Jadi kalau kita untuk ukur untuk saat ini dari posisi harga di sini ke sini kurang lebih juga sekitar 10 pip. Jadi
TP kita juga 1:1 ya. Jadi kita bisa melakukan cell limit ya di situ ya. Kita lihat dapat nggak ya. Oke, jadi posisinya belum tersentuh teman-teman. Kalau posisinya belum tersentuh, kalian posisinya jangan ditahan lagi PO-nya ya di situ. Karena dia tidak berlaku lagi. Nanti kan perubahan harganya menunjukkan apa namanya? eh kedinamisan. Jadi takutnya posisi yang lupa dibuang itu akhirnya menjadi bencana bagi kita karena kan kita scalping ya. Kita scalping. Oke, untuk saat ini ya, untuk saat ini kita mau ambil pendek misalnya kira-kira ngeselnya di sini. Karena kita mengikutkan gelombang yang lebih panjang di sini. Oke, kira-kira di sini TP-nya juga sekitar 10 ya. Oke. Nah, teman-teman, kita tadi ada sell dan langsung TP ya. Nah, dari beberapa contoh ini saya percaya teman-teman punya teknik yang lain untuk melakukan scalping dan kita memang harus uh, apa namanya beradaptasi dan scalping itu tidak bisa dipengaruhi oleh yang namanya tren mayor karena namanya scalping kita menggunakan tren minor yang berlaku hanya dalam hitungan beberapa menit ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pada periode yang lebih kecil, saya ganti chartnya, lihat ada nggak? Oh nggak, saya buka yang paling kecil soalnya tadi. Oke. Nah, teman-teman sekarang posisi harga sudah melampaui batasan ya. Jadi ada low yang dia breakout ke sisi bawah. Jadi kita hanya pakai breakout, retest ya teman-teman. Pada sisi bawahnya ada tingkatan support juga. Kenapa sih scalping harus melihat sampai lebih jauh? Nggak masalah, nggak ada ruginya untuk melihat lebih jauh. Oke, melihat lebih jauh tuh nggak ada masalahnya. Karena kita mencari duit kan. Susah sedikit kenapa nggak boleh kan kira-kira begitu ya. Oke, nah teman-teman harga masih bergerak nih. Jadi kita harus mengambil keputusan sesudah harga ini selesai. Apakah dia close di atas atau malah ke sisi bawah. Kalau dia masih ke sisi bawah, kita tuh masih cenderung akan mengambil posisi jual. Kita selesaikan yang candle ini ya. Nah teman-teman bisa melihat candle ini separuh jalannya sudah ke sisi atas ya. Ke sisi atas ya, separuh jalannya sudah ke sisi atas. Dan kalau candle ini close sempurna, harusnya harga bisa koreksi kembali ke dua candle kecil ini. Saya selalu melihat candle kecil sebagai pantulan harganya ya teman-teman. Jadi ini boleh dibeli nggak? Ini boleh dibeli. Oke, ini boleh dibeli ya teman-teman. Ini masih sangat relatif. Kalau kita mau beli itu masih sangat bisa. Oke, kita tes lagi, buy limit lagi. Ini kalau cuma 10 pip itu rasanya cepat sih. Yang penting kita worth it aja mengambil keputusan pada tingkat harga yang sudah murah seperti ini. Kalian bisa melakukan apa namanya buy limit boleh, seperti ini boleh, karena risikonya udah tahu pasti ruginya berapa, untungnya berapa, nggak masalah. Kalian mau langsung entry juga boleh. Oke, ketika harga begini kita langsung entry juga nggak masalah. Buynya di CTP. Yang penting siapkan aja itu. Siapkan TPSL-nya ya, teman-teman. Siapkan TPSL-nya. Nah, dari beberapa contoh ini, mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan nggak? Gimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Ditunggu. Ini simulasi ya teman-teman. Untuk kita belajar.
Ini beberapa dari posisi kita ya tadi ya teman-teman, yang sudah kita lakukan secara simulasi dengan teknik yang sederhana, dengan scalping. Carinya cuma 20 pip, 10 pip ya, dan ini berjalan. Ini dari total transaksi kita ini ada beberapa posisi yang tidak tereksekusi. Nah, maksudnya pending order yang kita tempatkan itu tidak kena tidak masuk pasar ya. Kalau kita kelupaan harus dibuang tuh, karena kita cari pipsnya kecil. Nah ini dari beberapa kita transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali transaksi semuanya berhasil dengan baik. Nah kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita memiliki waktu yang waktu tradingnya entah hanya sempatnya di pagi hari, kalian perhatikan aja pola dan pergerakan pagi hari. Kalau sempatnya siang, nggak siang. Jadi kalian harus mencari potensi scalping itu bukan pada pasar yang pasar yang padat ya. Kalau bisa itu cari pasar yang tidak terlalu bergejolak supaya kita menghindari fluktuasi yang ke atas ke bawah gitu ya. Karena kita tidak mencari hal-hal yang besar. Oke. Nah, teman-teman lihat dengan progres yang 30 menit saat ini, sepanjang harga ini melewati ini, berarti kita punya potensi belinya nanti kembali ke sekitar zona area di sini. Nah, secara grafis, sekitar daerah sini kita bisa beli. Kemudian kalau dia sempat turun kembali ke sini, kita juga bisa beli. Nah, tinggal sekarang diatur berapa sih dari harga saat ini turunnya ke sini untuk penempatan order mungkin sekitar 15 atau 16 pip, itu bisa pending di situ ya teman-teman, bisa pending untuk mendapatkan potensi beli pada zona tersebut. Terlepas dia kena dan tidak itu urusan nomor 2 ya, karena kita cuma pending order memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka waktu yang tidak terlalu signifikan besar. Oke, jadi setiap ada pecahnya gelombang itu harus ditandai ya. Seperti ini candle-candle kecil, berarti kamu potensi untuk masuk nanti langsung diukur resikonya berapa supaya tradingnya bisa terarah. Jadi nggak asal masuk, tetapi meskipun kita scalping, kita punya seperangkat aturan yang harus kita terapkan dalam melakukan perdagangan. Nah, kelihatannya ini scalping ya, teman-teman dengan 30 menit. Tetapi apakah ini berbeda dengan perdagangan yang lain yang menggunakan swing atau intraday atau perdagangan untuk positioning yang durasi waktunya lebih lama? Tentu saja kalau kita lihat dari ukuran waktunya itu berbeda, tetapi cara pandangnya tidak berbeda ya teman-teman. Meskipun kalian melakukan scalping, tetapi kalau ini dilakukan pada periode 4 jam, cara tradingnya juga sama. Oke. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu mengharamkan orang untuk melakukan perdagangan scalping, karena perdagangan scalping itu juga menghasilkan kok. Yang penting didukung oleh seperangkat aturan yang ketat. Tidak, karena ini sangat menguras energi ya, dan kalau salah posisi itu bisa kita itu tidak menjadi kita jadi labil gitu ya. Apalagi itu bahasa sekarangnya kena mental katanya. Iya kan? Buy salah, sell salah, nggak ngerti harganya mau kemana. Begitu candle besar kita ikut aja, candle besar kita ikut aja. Padahal itu mungkin candle likuidasi, misalnya ya, terjebak ya. Jadi sebaiknya kalian selalu menunggu koreksi, harga koreksi supaya kita lebih murah. Harga naik maupun harga turun kita selalu menunggu koreksi. Oke. Ya memang pekerjaannya menunggu kan, ya kita tunggu saja. Oke, karena di sini kita tidak mencari kesempatan, hanya menunggu kesempatan kapan sih cocoknya saya masuk nih, ada kansnya nih, baru kita masuk. Gimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Udah paham ya? Keren deh semuanya.
Sebentar, sebentar. Oke. Nah, ini eh, cara yang bisa teman-teman lakukan juga. Saya ganti cat ya. Saya ganti cat ya sekarang ya. Oke. Nah, ini cerita scalping itu hanya apa namanya perdagangan jangka pendek dan setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Oke, namun di dalam kesempatan ini saya coba memberikan sedikit clue yang mungkin bisa teman-teman terapkan dalam melakukan perdagangan pada jangka pendek ya, terutama yang menggunakan 15 menit di tengah pasar yang apa ya, pasar yang relatif sepi ya. Jadi kalau saya sih punya kebiasaan begini sih kalau saya mau trading ya. Di pagi hari atau di subuh hari gitu ya. Lagi gabut ya kan, nggak ada kerjaan kan, trading scalping boleh dong, masa nggak boleh ya. Nah teman-teman yang kalau untuk cara mandangnya pada intinya sama aja sih, di mana ada pembawa arah harga yang melampaui kekuatan lawannya di sini. Ya di sini teman-teman bisa melihat satu dua candle ya. Ini naik ya. Kemudian ada turun closing di bawah. Nah, itu informasi tuh, informasi penting bagi kita untuk melakukan scalping. Kita harus lihat ke bawah masih ada ruang nggak kalau dia stopnya di sini ada ruang nggak ke pembandingnya di yang kemarinnya. Apakah di sini ada pembanding yang di mana ini adalah ruang bagi kemungkinan harga untuk bergerak ke zona ini. Ada nggak? Kalau ada, kita masuk nih. Retest sedikit kita masuk di sini. Jadi TP-nya cukup di kisaran di sini. Oke, nggak mesti pas-pas ya teman-teman, karena ini nggak ada angka yang sempurna. Ya, kita sell berapa pip lah. Kalau kalau saya sih tentukan pip sih kalau pagi-pagi 20 pip. Nah, ini 25 pip ya, 20 pip kita udah sampai di sini. Nah, itu yang pertama ya, satu kali entry untuk yang pagi-pagi. Nah, karena di sini sudah terjadi pergeseran beberapa kali, teman-teman bisa lihat di sini harga naik, ya kan? Harga naik nih. Oke, tetapi dimakan balik nih, dibawa turun. Nah, kondisi di sini kan seimbang nih, ya kan? Yang naik sama yang turun kan seimbang. Tetapi di sini kekuatan seller bertambah kan di sini, melebihi soalnya melebihi yang beli kan. Jadi kan kira-kira ini kan harus diisi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kira-kira jatuhnya ya kurang lebih seperti ini. Separuhnya ya dari kelebihan level yang dia lampaui di sini. Oke, kalau turun begini lolos berarti kita masih ada kesempatan masuk pasar dengan ukuran rasionya kurang lebih seperti ini. Langsung tempatkan risiko di atas berapa pip sih sesudah candle ini selesai. Nah, itu baru entry yang pertama ya, entry masuk posisi yang pertama di sini. Nah, karena harga turun ini sampai di sini kita juga belum tahu harga akan naik atau tidak. Nggak tahu dong. Kalau dia jebol baru kita tahu kan, ada informasi harganya kuat untuk turun kan. Ini kan di sesi Asia nih. Nah, teman-teman perhatikan satu dua ya. Saya kasih batas ya untuk membatasi pergerakan harga pada cycle line supaya saya bisa melihat waktunya. Jadi kalau 4 candle 15 menit kan 1 jam ya. 1, 2, 3, 4 ini 1 jam nih. Saya kasih pembatas waktunya. Nah, ini katakanlah jam 5 ya. Jam 6 turun nih. Jam 6 turun sudah kena TP ya. Jam 6 turun. Nah, kalau jam 6 udah turun, kita lihat ruangnya. Kalau ruangnya nggak ada lagi, tinggal sedikit, jangan sell lagi. Udah cukup, nggak boleh masuk lagi. Ya, jam 6 nih. Kemudian jam 6 mendekati pembukaan jam 7 ada candle yang dominan nih. Break dia. Candle besar yang ini di break sama candle yang hijau ini. Wah, kita cari retestnya dong. Kira-kira dia makan separuh, candle yang pagi ini hijau ini separuhnya kita masuk dong. Buy di sini, TP-nya di mana? Cari candle kecil yang pertama ini. Kira-kira TP-nya di sini. Nah, ini sudah entry yang kedua nih. Nah, berhubung lebih dominan yang turun, ketika harga kembali di sini, kita maunya jual nih.
ya, karena dominan harga naik tapi nggak lolos ya. Di sini turun dia kasih arah nih. Oke, kasih arah. Kita lakukan sell lagi ketika terjadi retest sedikit. Berarti untuk pagi yang ini, konteks harga yang ini kita sudah melakukan perdagangan sebanyak 3 kali dalam hitungan 4 jam. 4 jam kita sudah melakukan 3 kali entry hanya berdasarkan price action. Katakanlah kita ambil TP20, kita sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 60 pip. Sekitar 60 pip kita dapat hanya pada sesi Asia. Oke, ini contoh ya, jangan kelebihan juga. Kalau mau bertanya, ditulis ya di kolomnya. Karena kita nggak bisa komunikasinya dua arah kan. Ini yang saya kasih clue-nya yang khusus untuk pagi nih. Contohnya di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita perhatikan sesi Amerika bagaimana. Sesi Amerika tuh naik nih. Sesi Amerika naik. Jadi kita tunggu di sini. Oke, tunggu pergerakan minimal ada candle merah ini yang menjadi contoh asumsi ketika harga naik dia lolos dari daerah sini berarti kita sudah dapat mengambil satu keputusan kenaikan ini minatnya bertambah pada jam 6 ini ya. Jam 6 kita tidak usah buru-buru masuk ya. Tapi ke langsung buy sih nggak apa-apa. Cuma saya nggak tahu apakah ini sampai 20 pip atau tidak. Karena kita harus bandingkan ke samping di sini. High-nya berapa. Kalau kita langsung masuk. Ini ada sekitar 8 pip. 8 poin. Sangat kecil. Di sini cuma sekitar 9 poin. Karena kita melihat harga tingginya cocok nggak kita masuk nih. Sesuai nggak dengan resiko yang kita Tapi kalau kita mau masuk di sini langsung buy TP 10 pip nggak masalah. Ini hanya memberitahuan kita aja bahwa harga sudah terjadi pertumbuhan pada jam 6 pagi. Habis jam 6, jam 7 dia turun. Oke, ini batasnya. Kita kan scalping ya. Ini batasnya. Jam 6, jam 7 tuh naik, turun. Jam 8 dia kasih informasi. Sebenarnya dia jam 8, jam 7 juga sudah ada informasi nih. Candle yang ini, yang hijau ini. Oke, saya tidak selalu bawa candle naik saya langsung buy. Biasanya aku ambil separuhnya ya. Bisa di pantatnya ini atau di setengah 50% dari candle hijau ini baru lakukan buy. Ya TP-nya tetap konstan, kita maunya 20 ya 20. Yang ini dia high-nya itu sampai 30-an pip yang sini ya. 30-an pip. Dia turun balik kan? Turun balik. Tapi harga ini kita sudah tahu ini sudah break zona Amerika. Jadi kalau dia balik lagi, muncul lagi, kita buy lagi di sini. Tunggu dia reject 50% kita beli lagi. Udah, TP-nya 20. Nah, di sini kita sudah melakukan perdagangan sebanyak 2 kali pada sesi Asia di 4 jam pertama. Belum lagi yang ini ya, cukup yang di 4 jam pertama. Itu sudah oke. Itu satu contoh ya, teman-teman. Saya belum cerita lagi tentang sesi Eropa maupun sesi Amerika. Saya belum cerita lagi. Ini hanya cerita sesi Asia. Nah, yang sesi Asia teman-teman pada hari selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini harga Amerika ditutup menaik ya, tetapi kelihatan bahwa di sini terjadi kehilangan momentum. Nah, yang menjadi acuan saya itu selalu bahwa kumpulan candle itu yang sebenarnya untuk melihat melihat kemampuan harga untuk lolos dari candle lawannya. Kalau ini kan lolos ya. Ini lolos ya ke sisi atas ya. Kemudian pada sesi jam 5 dia turun, jam 6 dia turun, jam 8 dia turun, cari candlenya kecil. Tempat paling dasarnya di sini. Nah, saya mau memberitahu di sini teman-teman bahwa ketika harga berada pada open ini, setipis apapun candlenya itu memiliki kesempatan untuk masuk pasar. Di jam pertama, jam 7, 15 menit pertama, dia close-nya di bawah. Berarti kita bisa masuk aja langsung di sini. Nggak apa-apa. Yang penting resikonya waktu itu sangat-sangat terukur. Tidak banyak ya, cuma sekitar 7-10 pip.
Yang kita imbalance juga sekitar 10 pip lah ya. Lewat begitu juga. Sering-sering tekniknya scalping dibedah di webinar. Oh, boleh. Oke. Yang tadi pagi misalnya ya, yang tadi pagi. Ada kesempatan masuk nggak? Ada sebenarnya. Kamu lihat ini aja ya. Ini candle lawan dimakan, dia retest. Tadi pagi mulai berjalan. Kamu perhatikan candle ini. Lolos di atas candle lawan nih. Yang ini nih. Selesai ini kamu buy lah. Coba saya nggak tahu sampai 20 pip nggak nih. Dapat 20 pip tapi harus tunggu 2 jam berikutnya. Harus tunggu 2 jam berikutnya baru dapat. Oke, kemudian di sini gimana? Tadi udah lewat ya. Nah, di sini dia bentuk gelombang nih. Kamu cari aja kumpulan yang candle kecil atau gelombang naik. Oh, udah jebol nih. Kelihatan ya, keluar ya dari susunan yang ada di sini. Oke, dia reject di sini, ada candle kecil di atas, kita langsung masuk posisi sell di sini. SL mungkin 20, TP mungkin 20. Oke. Jadi kalau ini nggak sempat masuk ya berarti yang masuk cuma di sini aja yang dapat. Oke, perhatikan konstruksinya ya teman-teman. Sampai sesi penutupan sesi Asia, harga di sini mulai naik untuk mencari keseimbangan pada sisi atas di sini. Oke, tempat dia lolos tadi ya. Perhatikan di sini ada candle momentum, 2 candle kecil membesar merah. Itu tandanya kita disuruh apain? Kita disuruh sell. SL-nya di sini aja. Nggak besar kok. Oke, kalau rugi juga tahu ruginya berapa. Yang penting setiap masuk posisi kita tahu udah pasti tahu ruginya berapa. Nah, di sini ada kerugian sekitar 16 pip kalau kita entry sell. Ya kalau karena kita berbicara dalam konteks scalping ya perbandingan rasionya kan kalau SL-nya segini kan TP-nya juga 1:1 ya. Kira-kira TP-nya di sini. Nah, kalau scalping itu bukan cerita pakai lot kecil. Scalping itu kita bermain dengan volume. Begitu ada momentum, volume kita bukan volume biasa. Kita bukan cari pip kan di sini. Kita cari duit dengan beberapa pip aja. Jadi yang bermain di sini adalah volume perdagangan. Nah, seperti yang terjadi saat ini teman-teman. Ini di sini ada pola naik. Ya, kelihatan ya ini ada 2 merah. Setiap rejection ke sisi bawah kamu buy. Setiap rejection ke sisi bawah kamu buy. Karena kamu scalping. Ya 20 pip sekali. Mungkin 20 pip di sini sekali lagi. Oke, tapi kalau terlalu lama jangan ditungguin ya. Kalau terlalu lama ini nanti malah terjadi perubahan bentuk dari harga saat ini. Oke, bisa terjadi perubahan bentuk dari harga saat ini. Oke ya. Oke. Baik teman-teman, demikianlah webinar kita yang singkat ini hanya 1 jam. Kiranya apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya ya buat kalian ya. Oke, kita akan berjumpa lagi pada pekan yang depan. Jadi saya memberikan materi yang pendek tapi gampang diingat aja. Oke, yang nggak bikin kamu pusing. Yang simpel-simpel bisa kamu praktekkan, bisa kalian terapkan. Itu yang saya mau dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Oke ya teman-teman, terima kasih buat atensinya hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Selamat malam semuanya.